Tapi saya sangat kecewa saja itu dengan kinerja dari wasit. Karena kinerja dari wasit tersebutlah yang menurut saya merusak jalannya pertandingan malam hari. Itulah yang kita semua rasakan. Jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Ratchaburi FC. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan hanya para bobotoh yang merasakan, bahkan getaran yang sama pun dirasakan supporter netral. Keanehan yang terasa jelas, keputusan-keputusan yang seperti melukai rasa keadilan. Ketidakadilan itu hadir bukan secara samar, melainkan secara terang-terangan. Disaksikan ribuan pasang mata di stadion dan pada layar kaca yang menonton. Ironisnya, semua itu terjadi di kandang sendiri. Di tanah yang seharusnya menjadi benteng. Di tempat yang seharusnya memberi perlindungan. Sepak bola memang penuh drama, namun ketika rasa adil mulai dipertanyakan, yang terluka bukan hanya tim, tetapi juga kepercayaan. About the ref, unfortunately, I cannot talk because I have long list to talk, not only about car, about many things. But we will send this officially to FC. Kejanggalan dalam laga Persib Bandung melawan Ratchaburi FC sejatinya sudah terlihat bahkan sebelum pertandingan benar-benar menemukan ritmenya. Belum genap 1 menit laga berjalan, William Barros sudah menerima benturan keras. Tidak ada peluit pelanggaran, tidak ada kartu yang dikeluarkan, bahkan tidak ada peringatan tegas dari sang pengadil lapangan. Mungkin sebagian dari kalian akan berargumen, bola masih dikuasai pemain Persib Bandung. Itu benar, namun benturan tersebut cukup keras hingga membuat William Barros kesakitan. Setidaknya wasit memberikan sebuah peringatan atau teguran keras kepada pemain Ratchaburi FC. Pelanggaran kembali terjadi, dan kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Pemain nomor 37 Ratchaburi FC mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai kepala Adam Alis. Kepala adalah area vital. Jika kita merujuk pada law of the game yang diterbitkan oleh IFAB, tindakan tersebut masuk dalam kategori serious foul play. Keterangannya tegas, tackle atau duel yang membahayakan keselamatan lawan atau dilakukan dengan tenaga berlebihan dan kasar harus dihukum sebagai pelanggaran berat. Setiap pemain yang menerjang atau menyerang lawan saat memperebutkan bola, baik dari depan, samping, maupun belakang dengan menggunakan 1 atau 2 kaki dan menggunakan tenaga berlebihan, dianggap melakukan pelanggaran berat. Situasi ini bahkan termasuk dalam kategori reviewable match-changing decision or incident, yang terletak pada bagian direct red card, not second yellow card or caution. Disebutkan bahwa insiden serious foul play termasuk kategori yang dapat ditinjau oleh VAR dan berujung pada kartu merah secara langsung. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Wasit memang meniup peluit. Tapi adakah kartu yang keluar? Tidak. Adakah pemeriksaan VAR? Tidak juga. Bahkan wasit pun tidak memberikan teguran keras kepada pemain tersebut. Saya pikir perlu loh dia dapat kartu kuning walaupun itu masih di menit-menit awal dan pelanggaran pertama dia kan kena kepala itu kakinya. Memasuki menit ke-17, pola itu kembali terulang. Tom Haye diterjang dari belakang oleh Kapten Ratchaburi FC. Duel yang nyaris identik dengan insiden terhadap William Barros di awal laga. Benturan keras, kontak jelas. William Barros sebelumnya kesakitan. Kini Tom Haye merasakan hal yang sama. Namun, apakah ada kartu yang keluar? Tidak ada. Bahkan peringatan tegas pun tidak terlihat. Sebagian dari kalian mungkin akan berargumen, kedua kejadian itu bola masih dikuasai oleh Persib Bandung. Itu pun benar. Namun mari kita lihat kejadian berikutnya. 3 menit berselang pada menit ke-20, Tom Haye kembali dilanggar. Jersinya ditarik dengan jelas. Dan ironisnya, pelanggaran itu dilakukan oleh pemain yang sama. Pemain yang sebelumnya menerjang Tom Haye dari belakang. Secara logika, jika satu pemain melakukan pelanggaran keras, lalu kembali melakukan pelanggaran yang tidak lama setelahnya, kartu kuning adalah hukuman yang paling tepat. Namun, apa yang terjadi? Adakah kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit? Tetap tidak ada. Ratchaburi, Jakapan, ya kan 2 kali loh dia melanggar Tom Haye. Kok gak dapet kartu kuning juga dia? Bingung banget saya. Kejanggalan-kejanggalan lain seperti bayangan yang terus menghantui Persib Bandung malam itu. Menit ke-32, kali ini Adam Alis yang melakukan tarikan jersey. Wasit langsung meniup peluit.
Tanpa ragu, tanpa aba-aba, kartu kuning dikeluarkan. Sekilas terlihat normal, sesuai prosedur. Namun, mari kita lihat dalam konteks yang lebih utuh. Beberapa menit sebelumnya, Tom Haye mengalami hal serupa. Jersinya ditarik. Dilakukan oleh pemain yang sama yang sebelumnya menerjang Tom Haye dari belakang. Tapi yang terjadi justru tidak ada kartu, tidak ada peringatan keras. Lalu, mengapa standar itu berubah? Wasit seolah lupa ingatan. Ketika pelanggaran serupa dilakukan pemain Persib, responnya begitu cepat. Tanpa jeda, tanpa toleransi, Adam Alis langsung dihukum kartu kuning. Malam itu seperti ada dua standar berbeda namun berjalan di lapangan yang sama. Puncak kejanggalan malam itu terjadi di penghujung babak pertama. William Barros melakukan tackle terhadap pemain nomor 4 Ratchaburi FC. Jika dilihat sekilas, pelanggaran itu memang keras. Tackle dari belakang, kontak terjadi, dan situasinya beresiko. Namun yang mengejutkan justru reaksi dari pengadil lapangan. Tanpa ragu, tanpa peringatan, tanpa jeda panjang, kartu merah langsung dikeluarkan. Sekilas, keputusan itu terdengar tegas. Bahkan mungkin dianggap sesuai regulasi jika dinilai sebagai serius full play. Namun, mari kita tarik kembali pola yang sudah terjadi sebelumnya. Adam Alis dilanggar dari belakang, kontaknya keras, terkena kepala, berbahaya. Namun wasit seolah tidak melihatnya. Tidak ada kartu, tidak ada VAR, tidak ada sanksi tegas. Pola pelanggaran yang sama, benturan dari belakang dan potensi membahayakan. Lalu apa yang membedakan? Ketika pelanggarannya dilakukan oleh pemain Ratchaburi FC, situasi dianggap biasa, dibiarkan berlalu. Namun ketika dilakukan oleh pemain Persib Bandung, hukuman terberat langsung dijatuhkan. Mereka paham, William Barros bukan pemain biasa malam itu. Ia adalah ancaman utama, pergerakannya agresif, tekanannya konstan. Kartu merah itu bukan sekedar mengurangi satu pemain, itu mengubah dinamika pertandingan. Pertandingan tidak lagi berjalan dalam keseimbangan yang sama. Disinilah rasa janggal itu mencapai puncaknya. Memasuki babak kedua, Persib Bandung seperti berjalan di atas garis tipis harapan. Bermain dengan 10 pemain bukan sekedar soal jumlah. Itu soal ruang yang hilang, tenaga yang terkuras 2 kali lipat, dan konsentrasi yang harus sempurna tanpa celah. Persib dipaksa bermain pincang, mereka kehilangan mesin golnya. Dalam situasi yang sudah tidak menguntungkan, mereka masih harus mengejar ketertinggalan. Minimal 2 gol untuk menyeimbangkan keadaan. Namun Persib tetap berjuang, mereka menekan, mereka mencoba membangun serangan. Tapi gol tak kunjung datang, dan akhirnya Persib Bandung harus tumbang. Di kandang sendiri, di hadapan jati diri. Bukan karena Persib lemah, bukan juga karena kualitas. Tetapi, karena malam itu mereka terasa dilucuti, dilemahkan, dan seolah-olah dibungkam oleh keputusan-keputusan yang tidak seimbang. Persib mungkin gugur, Maung Bandung mungkin terluka, tapi percayalah, Pangeran Biru akan kembali menjadi juara, pesta untuk ketiga kalinya. Dan Persib Bandung akan kembali ke Asia dengan persiapan yang lebih matang, dengan skuad yang lebih lengkap, dan dengan mental yang lebih terasah. Karena bagi Persib Bandung, jatuh hanyalah jeda sementara untuk melompat lebih tinggi. Selesai. Let's go boys.